Negara tercipta berfungsi untuk menyelaraskan kemakmuran dan kesejahteraan, serta melaksanakan ketertiban dan keamanan dunia. Peruntungan suatu negara tentu akan berubah-ubah sejak ada puluhan tahun lamanya. Tergantung bagaimana para warga setempat serta pemimpin pemerintahannya mengelola negara itu, dan juga tergantung pada kondisi sumber daya alam yang terdapat di masing-masing negara. Saat ini, banyak negara yang dinilai jatuh miskin karena perekonomian yang rendah, padahal dulunya negara-negara ini merupakan negara yang kaya dan makmur. Lantas, bagaimana bisa suatu negara kehilangan kesejahteraannya? Kira-kira negara mana saja yang termasuk dalam daftar dulu negara kaya, kini negara miskin? Di posisi pertama ada negara Mali atau yang bernama Republik Mali. Barangkali negara yang satu ini sangat jarang terdengar dan diketahui publik. Namun faktanya, Mali adalah sebuah negara pedalaman di Afrika Barat. Negara yang sebelumnya merupakan jajahan Prancis ini memiliki luas wilayah kurang lebih sekitar 1 juta kilometer persegi. Mali menjadi negara terbesar ke-24 di dunia yang ukurannya sebanding dengan luas Afrika Selatan. Republik Mali yang merupakan negara terbesar kedua di Afrika Barat, berbatasan dengan Aljazair di bagian utara dan Niger di bagian timur. Juga berbatasan dengan Burkina Faso dan Pantai Gading di selatan, serta Gina di bagian barat daya dan Mauritania di barat. Pada perkiraan tahun 2022, jumlah penduduk Mali mencapai lebih dari 21 juta jiwa dengan kepadatan penduduknya sekitar 11,7 jiwa per kilometer persegi. Penduduknya sebagian besar bergantung pada sektor pertanian untuk mencari nafkah. Mali yang terletak di zona terik merupakan salah satu negara terpanas di bumi. Negara Mali juga menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Masuk dalam daftar 47 negara kurang berkembang menurut PBB dan wilayahnya selalu menghadapi kekeringan. Gaji tahunan rata-rata pekerja di Mali hanya sekitar 1.500 US dollar atau kurang lebih setara dengan 22 juta rupiah. Padahal, jika menyelisik jauh ke dalam tahun-tahun sebelumnya, kondisi negara Mali saat itu jelas berbeda. Negara ini pernah berada di puncak kekaisaran Mali yang termasyhur, serta menjadi salah satu kerajaan terbesar dan terkaya di Afrika. Mali juga merupakan negara dengan produsen emas utama yang pemimpin kerajaannya memiliki separuh pasukan logam mulia di dunia. Kemudian diperdagangkan ke luar negeri seperti di Mesir, Persia, Genoa, dan Venesia saat itu. Selanjutnya ada Republik Irak atau lebih dikenal dengan nama Irak. Sebuah negara yang memiliki luas wilayah sekitar 437.000 km persegi. Irak terletak di Timur Tengah atau di Asia Barat Daya. Negara ini berbatasan langsung dengan Kuwait dan Arab Saudi di bagian selatan, Yordania di bagian barat, dan Suriah di barat laut, serta berbatasan dengan Turki di bagian utara dan Iran di bagian timur. Negara yang beriklim subtropis ini memiliki populasi kurang lebih sekitar 40 juta jiwa, dengan kepadatan penduduknya mencapai 82,7 jiwa per kilometer persegi pada perkiraan tahun 2022. Pada tahun 1960-an hingga tahun 1970-an, Irak merupakan negara yang terbilang cepat menjadi negara sangat maju, sehingga dijuluki sebagai negeri 1001 malam. Pasalnya, Irak memiliki sumber daya alam berupa cadangan minyak bumi dan gas yang melimpah, sekaligus sebagai salah satu negara yang menjadi anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC. Negara Timur Tengah ini mendapat peluang besar dari lonjakan harga minyak mengikuti supresi OPEC dan krisis minyak pada tahun 1973 silam. Meskipun Irak memiliki infrastruktur, layanan sosial dan perawatan kesehatan yang cukup maju, namun puncak kejayaan Irak terus memudar setelah terjadinya konflik internal yang berkelanjutan dengan negara tetangganya. Kondisi itu juga diperparah dengan kontroversi perebutan kekuasaan di dalam negeri, sehingga mengakibatkan perekonomian Irak semakin menurun dari waktu ke waktu. Masih di kawasan benua Afrika, salah satu negara pedalaman yang terletak di Afrika Tengah, Zimbabwe, atau secara resmi bernama Republik Zimbabwe, yang memiliki keseluruhan luas wilayah sekitar 390,757 km persegi. Negara ini berbatasan langsung dengan Afrika Selatan, Botswana, Zambia, dan Mozambik. Zimbabwe pada perkiraan tahun 2022 memiliki jumlah penduduk kurang lebih sekitar 15 juta jiwa, dengan kepadatan penduduknya hanya mencapai 39 jiwa per kilometer persegi.
Faktanya, negara yang satu ini dijuluki sebagai negara dengan sistem kesehatan terburuk di dunia, di mana jangka harapan hidup untuk penduduk prianya hanya sampai umur 44 tahun saja, sementara untuk penduduk wanitanya hanya sampai umur 43 tahun. Hal ini disebabkan tingginya kasus HIV atau AIDS di negaranya. Negara Zimbabwe pernah disebut sebagai permata Afrika karena kejayaannya selama Robert Mugabe menjabat sebagai kepala negara kedua Zimbabwe. Zimbabwe juga terkenal karena kekayaan alam dan industri pertanian negaranya yang bisa dibilang cukup handal. Namun sejak tahun 2000, negara ini malah beralih dari negara yang paling kaya menjadi negara termiskin, sampai akhirnya harus meminta bantuan. Perekonomian Zimbabwe terus mengalami kemerosotan. Terjadinya inflasi di negeri ini yang terus meningkat hingga 2,2 juta %. Tentu, hal ini berdampak buruk pada kehidupan masyarakatnya. Dari Afrika kita beralih ke benua Amerika, negara Kuba yang secara resmi disebut sebagai Republik Kuba. Terletak sebagai pulau terbesar di Karibia Utara pada pertemuan Laut Karibia, Teluk Meksiko dan Samudra Atlantik. Kuba memiliki luas wilayah sebesar 109.000 km persegi. Republik Kuba adalah salah satu negara sosialis yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 11 juta jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 101,8 jiwa per kilometer persegi pada perkiraan tahun 2022. Kuba pernah menjadi salah satu negara dengan Gross Domestic Product atau GDP per kapita di Amerika. Negara ini sempat mencatat angka kepemilikan mobil dan telepon tertinggi, juga ikut serta dalam kenaikan industri gula dan pariwisata di Amerika. Faktanya, negara ini pernah menjadi lokasi favorit kelompok orang kaya di Amerika untuk bermain judi. Namun sangat disayangkan, pada tahun 1950-an Kuba mengalami ketidakseimbangan ekonomi. Kondisi ini membuat rakyat jadi jengah dan semakin parah akibat kerusakan militer yang represif. Kejahatan yang terorganisir dan perdagangan narkoba serta prostitusi merajalela di negara ini. Selanjutnya, negara yang berada di ujung utara Amerika Selatan bernama Venezuela. Negara ini bernama resmi Republik Bolivarian Venezuela yang memiliki luas wilayah sekitar 916.000 km persegi. Venezuela juga berbatasan dengan Laut Karibia dan Samudra Atlantik di sebelah utara, Guyana di timur, Brasil di selatan, serta berbatasan dengan Kolombia di bagian barat. Venezuela memiliki garis pantai 2.800 km di utara yang terdiri dari banyak pulau di Karibia dan Timur Laut. Karena terletak di daerah tropis di atas khatulistiwa, negara ini beriklim variasi dari lembab hingga gletser. Dari suhu rata-rata 35 derajat Celcius hingga suhu rata-rata 8 derajat Celcius. Negara Venezuela sangat bergantung pada cadangan minyak bumi dan 90% pendapatan negaranya bergantung pada industri barang tambang. Dulunya negara ini memang tidak termasuk miskin sampai membutuhkan bantuan. Namun, saat harga minyak bumi jatuh di tahun 2014, Venezuela benar-benar merasakan dampak buruknya. Akibatnya negara ini mengalami hiperinflasi sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Bahkan terjadi konflik parah dalam negeri karena Amerika tidak mau menata ulang Venezuela. Latvia adalah sebuah negara di kawasan Eropa Utara. Negara yang secara resmi bernama Republik Latvia ini memiliki luas wilayah sekitar 64.000 km persegi. Latvia berbatasan dengan Estonia di utara, dengan Lithuania di selatan, dengan Rusia di timur, dengan Belarus di tenggara, dan berbagi perbatasan bahari dengan Swedia di bagian barat. Latvia merupakan negara kesatuan yang bercorak pemerintahan parlementer dengan jumlah penduduk hanya sebanyak lebih 1 juta jiwa. Kepadatan penduduknya mencapai 29,6 jiwa per kilometer persegi pada perkiraan tahun 2022. Sejak beberapa abad lalu, penduduk Latvia terdiri dari berbagai etnis dan kebanyakan pemeluk agama Kristen. Dulunya, negara Latvia merupakan negara yang cukup kaya raya di dataran Eropa, melebihi Finlandia, Denmark, dan Uni Soviet. Hal itu terjadi karena Latvia terbilang kaya akan sumber daya kayu dan hasil bumi yang dimilikinya. Latvia bahkan memiliki salah satu Gross Domestic Product atau GDP per kapita terbesar di Eropa sejak tahun 2000. Namun pada Perang Dunia ke-11, Latvia pernah dikuasai oleh Nazi dan Soviet yang membuat negara ini miskin dan tertinggal sampai sekarang.
Negara yang satu ini juga termasuk dalam daftar negara kaya menjadi negara miskin di dunia. Ia adalah Nauru, negara yang secara resmi bernama Republik Nauru ini sebelumnya dikenal sebagai Pulau Pleasant. Nauru adalah negara kepulauan di Oseania, Pasifik Tengah, sekitar 42 km di bawah garis khatulistiwa. Luas wilayah negaranya kurang lebih hanya sekitar 21 km persegi yang bertetangga dengan Pulau Banaba di Kiribati bagian timur. Nauru juga terletak di sebelah barat Laut Tuvalu, sebelah utara Kepulauan Solomon, sebelah timur Laut Papua Nugini, dan sebelah tenggara Mikronesia, serta sebelah selatan Kepulauan Marshall. Negara sekecil ini hanya memiliki jumlah penduduk sekitar 10.000 jiwa, dengan kepadatan penduduknya mencapai 480 jiwa per kilometer persegi pada perkiraan tahun 2020. Dulunya, tepat pada tahun 1970-an, Nauru menjadi negara kaya yang menarik keuntungan dari cadangan fosfat. Barang tambang berupa fosfat merupakan komponen utama industri pupuk yang akan meraup keuntungan dan sangat membantu perekonomian negara Nauru saat itu. Meski sempat merasakan hidup mewah, Nauru kemudian harus dihadapkan dengan kondisi saat cadangan fosfat makin menyusut. Padahal sebelumnya pemerintah telah mempertimbangkan alternatif lain dengan menginvestasikan sejumlah dana dan berharap memperoleh sumber pemasukan baru. Namun sangat disayangkan, dana negara itu tidak dikelola dengan baik hingga perekonomian Nauru benar-benar jatuh dalam jerat utang.